Halo teman-teman, jadi di modul kali ini kita akan bahas terkait dengan resiko berinvestasi cryptocurrency. Nah, modul pertama ini adalah volatilitas harga. Kalian pernah nggak sih penasaran kenapa kripto itu harganya sangat fluktuatif? Kenapa hari ini dia bisa naik 100% terus besoknya bisa di delisting turun sampai 99%? Pernah terjadi seperti itu? Jawabannya pernah. Kalau kalian lihat history beberapa koin, itu dia awalnya dia delisting nih, dia delisting dari Binance. Terus dia turun tuh kayak 80%, 90%. Habis itu dia naik 500%. Habis itu turun lagi. Oke, jadi memang sangat volatile. Nah, penyebabnya kenapa? Nah, itu kita harus tahu. Apa itu volatilitas? Jadi volatilitas itu intinya adalah perubahan harga aset yang naik turun dengan cepat. Bahkan dalam hitungan menit ya, teman-teman. Oke, itu aset yang volatilitas itu ya biasanya roller coaster kalau aku bilang. Oke, hari ini dia naik, besok belum tentu dia naik. Besok dia bisa turun lebih dalam daripada kenaikan harga sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab kenapa aset itu bisa volatile, bisa fluktuasinya itu gila-gilaan. Satu, supply dan demand-nya itu kecil. Nah, artinya apa ini? Artinya kalau misalnya supply dan demand-nya kecil, pool-nya itu kecil, harga itu mudah bergerak ketika ada tekanan beli atau tekanan jual yang masuk. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, sentimen berita atau market global. Apalagi pasar kripto. Pasar kripto sangat dipengaruhi oleh market global. Contohnya misalnya perang antara Rusia dengan Ukraina. Lalu misalnya Israel Iran, ada konflik lagi. Atau Amerika perang tarif, trade war lagi dengan Cina. Semua hal itu, semua dinamika ini itu akan mempengaruhi volatilitas dari aset tersebut. Itu. Kemudian yang ketiga itu adalah aktivitas whale. Whale itu adalah orang atau sekelompok orang yang atau perusahaan juga bisa yang dia punya kepemilikan besar di satu koin atau di satu token gitu. Nah, sehingga kalau misalnya whale ini melakukan aktivitas beli atau aktivitas jual dan dalam posisi yang sangat besar, sangat signifikan, itu bisa mempengaruhi pergerakan harganya juga. Apakah dia naiknya gila-gilaan ke atas atau turun gila-gilaan ke bawah. Oke. Dan faktor penyebab kenapa market crypto volatile itu karena pasarnya 24 jam 7 hari. Itu benar-benar pasarnya terbuka kapanpun. Bahkan hari libur pun dia buka. Beda ceritanya kalau kita bahas saham Indonesia. Saham Indonesia kalau misalnya Lebaran, Idul Fitri libur. Cuti bersama libur juga. Jadi flat gitu kan, nggak ada volatilitas. Nah, tapi sebenarnya jangan salah juga ya teman-teman. Apa yang terjadi selama hari libur ini yang belum tercermin di pasar Indo itu akan tercermin setelah hari libur selesai. Nah, jadi bahkan itu justru bertumpuk gitu efeknya, kumulatif. Oke. Jadi pasarnya, kalau kripto karena dia pasarnya itu terbuka 24 jam, real time, jadi setiap informasi yang masuk ke market itu akan langsung price in. Oke. Entah itu berupa kenaikan harga atau penurunan harga. Nah, contoh nyatanya ini ya teman-teman, Bitcoin di tahun 2020-2021, sebenarnya 2020 itu dia turun dulu kan. Itu turun ketika terjadi COVID crash di bulan Maret 2020. Bahkan Bitcoin itu sampai menyentuh kalau dirupiahkan sekitar 70-80 jutaan. Itu di tahun 2020. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi? Dia ketika crash, dia sideways sebentar baru dia recover. Sampai 2021 dia mencetak all time high baru. Oke, hampir di harga 70 ribuan ya, kalau nggak salah 66 atau 68 ribu gitu. Oke, kalau kita tarik dari dia turun, 2020 turun, lalu dia sideways, lalu dia naik lagi sampai ke pucuk, itu udah berapa ratus persen gitu kan, itu lebih dari 300%. Nah, begitu di pucuk, 2021 bear market dimulai, dia turun ya kan,
massive sell off. Selama 2021, 2022 dia turun lebih dari 50%. Oke. Ini menjadi concern ya teman-teman, karena kalau kita lihat dinamika aset yang lain, emang ada aset yang se-volatile ini gitu kan. Kita bicara aset ya, kita nggak bicara derivatif. Jawabannya saham Indonesia pun itu ya nggak seperti itu kekuatan kenaikan atau penurunannya, kecuali mungkin saham gorengan. Tapi kalau aset yang wajar-wajar aja kayaknya agak susah gitu ya untuk mencari seperti ini. Ada resiko bagi investor, satu kita jadi sulit memprediksi pergerakan harga. Ya bahkan beberapa kali aku dengar kalau di kripto itu analisis technical fundamental itu nggak berguna. Kenapa? Karena kita baru analisis, oke, Bitcoin-nya ada di support gitu kan. Harusnya kan kalau di support itu dia bakal naik. Tapi ternyata apa yang terjadi? Begitu harganya disupport, tiba-tiba muncul berita dari Presiden Trump kalau dia mengenakan tarif dari Cina lagi. Katakan tarifnya dinaikin lagi gitu kan. Dari 100% jadi 200% gitu. Nah, otomatis nggak jadi itu support jebol lagi kan. Jadi resisten supportnya. Ada yang bilang kayak gitu. Terus analisis fundamental. Ya, itu mah tergantung bandar gitu kan. Tergantung dari wealth-nya. Jadi kita sulit untuk memprediksi harganya. Entah dari fundamental atau dari teknikal. Oke. Kemudian kedua, potensi rugi besar dalam waktu singkat. Di kripto itu sering sekali terjadi stop loss hunting. Apa itu stop loss hunting Kak Gitrif? Jadi ini biasanya relevan untuk teman-teman yang tradingnya itu di futures. Oke, kalau di futures berbeda dengan spot itu kan nggak ada likuidasi. Kalau spot kita akan rugi ketika rugi maksimal kita ya senilai dengan jumlah yang kita invest dan itu terjadi ketika ya harga asetnya turun ke nol. Tapi kalau di futures berbeda. Kenapa? Karena kalau di futures itu dia menggunakan leverage sehingga kerugiannya juga lebih terasa. Jadi asetnya nggak perlu turun sampai 100% buat dia kena margin call. Ya tergantung dari leverage-nya. Misalnya leverage-nya 5 kali berarti asetnya turun 20% gitu. Itu dia udah hilang 100%. Kalau leverage-nya 10 kali asetnya turun 10% aja dia udah rugi 100%. Itu potensi rugi besar dalam waktu singkat. Oke, untuk trader futures apalagi bermain di market kripto. Karena yang kena sentimen satu aja dia udah langsung terdampak banget gitu. Oke. Ya tapi sebenarnya ada cara untuk memitigasi ini ya dengan menetapkan risk to reward ratio serta manajemen resiko yang baik. Gitu ya. Oke. Lalu gimana nih cara kita menghadapi volatilitas dari market kripto? Nah, setidaknya ada beberapa cara. Yang pertama itu kita gunakan uang dingin bukan dana darurat. Uang dingin itu artinya ya kalau bisa uang beku malahan, jangan uang dingin ya. Jadi benar-benar uang yang kita nggak apa-apain kayak bingung mau ditaruh di mana, daripada di bank kena bunga, kena biaya admin, lebih baik kita taruh di kripto aja. Itu pun juga belinya harus di titik yang bijaksana, yang wise gitu, yang jangan dipucuk gitu ya. Oke. Jangan gunakan dana darurat untuk berinvestasi di kripto. Karena kalau misalnya dia turun, dana daruratnya habis kan. Terus misalnya bulan depan kita kena PHK atau gimana. Ya itu bakal jadi mimpi buruk lah kalau menurutku ya. Jadi gunakan dana yang benar-benar dingin atau bahkan beku. Kemudian 2, diversifikasi portofolio. Tapi diversifikasi itu artinya jangan banyak-banyak juga kalian sebar ke kripto ya. Kalau menurutku diversifikasinya cukup 3-5 koin lah. 3-5 koin diversifikasi berbagai sektor. Ada sektor layer 1, layer 2. Lalu ada gaming. Kemudian ada juga interoperability atau apa misalnya. RWA, reward asset. Itu disebar aja koin-koinnya di situ. Oke. Harapannya dengan diversifikasi kalau ada satu yang rug pull, ada satu yang jebol support, yang delisting ya kita masih bisa bernapas gitu, masih bisa bernapas lega lah. Jadi nggak tegang-tegang banget. Bayangin kalau misalnya kita all in, udah itu all in di crypto, coin monitoring lagi. Ketika misalnya dia delisting, waduh itu turun gila tuh, lebih dari 50%. Itu ya, jadi itu diversifikasi. Dengan diversifikasi kita bisa lebih tenang menghadapi volatilitas kripto yang sangat gede. Lalu atur stop loss. Ini kalau stop loss bisa ditetapkan di spot dan di futures, tapi lebih aku tekankan sebenarnya di futures karena
kalau kita nggak menetapkan stop loss, itu bisa dengan mudah kena margin call ketika posisi kita itu salah. Kalau di spot kan selama kita yakin aset ini harganya harusnya sekian, ya kita hold aja gitu kan. Tapi nggak bisa kalau di futures. Dan futures kan sifatnya jangka pendek banget. Oke. Dan kita fokus sama jangka panjang. Jadi ya sama kayak misalnya kita naik gunung. Selama proses itu ya bisa aja kita naik gunung terus di bawah misalnya, terus ketika di atas jalannya tiba-tiba turun lagi gitu kan, lalu naik lagi. Nah, jadi kripto pun juga seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada harga aset yang bisa naik terus-terusan, pasti dia mengalami koreksi. Selama dia koreksi dan kita masih yakin dia naik, ya udah kita beli aja, beli aset tersebut. Oke, dan kita di sini fokusnya adalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Kemudian ini ya, jadi kalau volatilitas tinggi itu yaitu adalah high risk high return. Jadi potensi profitnya tinggi tapi resikonya besar. Investor harus siap mental dan strategi. Artinya ya sebenarnya investor kripto pun kita nggak bisa bilang kalau semuanya itu adalah risk taker. Karena tergantung dari kripto yang dia beli. Kalau mungkin dia beli Bitcoin, Ethereum, dia cenderung konservatif atau bahkan defensif. Tapi kalau misalnya dia beli koin-koin meme coin yang baru listing, apalagi pakai DEX, nah itu toleransi resikonya tinggi tuh berarti. Oke. Makanya kita harus siap mental dengan strategi untuk sebenarnya kita itu nyamannya trading dan invest di koin seperti apa. Ketika sudah nyaman ya baru kita eksekusi gitu. Jadi jangan sampai kita beli koin yang volatilitasnya terlalu tinggi, tapi kita sebenarnya tidak terlalu yakin dengan volatilitas tersebut. Apakah kita mampu menanggungnya atau tidak. Oke. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bahas potensi scam apa aja yang ada di kripto. Thank you teman-teman semuanya untuk pertemuan ini. Jangan lupa hadir di modul-modul selanjutnya. Bye-bye.